Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah dengan NIM A1P1240057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dan jenis peta. Menurut Ica, peta adalah representasi atau gambaran unsur-unsur kenampakan di permukaan bumi atau benda angkasa yang dipilih, diperkecil, dan digambarkan pada bidang datar. Selanjutnya, jenis peta. Jenis peta di sini ada dua, yaitu peta mental dan peta fisik atau kartografis. Peta mental di sini sifatnya relatif, yaitu tersusun dalam otak, gambaran susunan objek secara keruangan. Yang kedua ada sifat egosentris, di mana sudut pandang dari diri sendiri atau anak kecil. Yang ketiga ada geosentris, sudut pandang dapat dari luar dirinya, seperti orang dewasa. Yang kedua yaitu jenis peta fisik atau kartografis, yaitu penyajian secara fisik atau tangible, cetak, atau intangible, digital, yang berisi lingkungan geografis. Contohnya yaitu peta rupa bumi Indonesia dan peta tematik. Selanjutnya yaitu hakikat pemetaan dan fungsi utama peta. Hakikat pemetaan yaitu memperkecil pandangan terhadap objek permukaan bumi yang luas agar dapat dijangkau oleh batas pandangan manusia, sehingga dapat memperluas pandangan dan melihat hubungan keruangan secara lebih luas. Selanjutnya, fungsi peta. Fungsi peta di sini yang pertama yaitu sebagai alat navigasi, menuntun pengguna menuju suatu lokasi. Yang kedua yaitu perencanaan kota, menginventarisir kondisi saat ini dan membuat skenario masa depan. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan monitoring untuk konstruksi jalan, bendungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat yaitu sebagai tujuan pendidikan, mengenalkan posisi dan objek geografis. Yang kelima yaitu kodifikasi untuk menunjukkan status kepemilikan tanah. Lanjut, definisi dan peran kartografi. Definisi kartografi menurut Ica yaitu seni, ilmu, dan teknologi tentang pembuatan peta sekaligus studinya sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Kartografi sebagai sistem komunikasi. Kartografi berperan mengkonversikan, merepresentasikan ulang kondisi dunia nyata atau real world menjadi peta atau alat komunikasi agar dapat diterima secara baik oleh pengguna. Selanjutnya yaitu peran kartografi. Yang pertama yaitu memilih skala dan tipe proyeksi yang tepat. Yang kedua yaitu melakukan generalisasi atau penyederhanaan dengan bijak. Yang ketiga, mendesain simbol yang tepat, misalnya warna merah untuk bahaya atau resiko tinggi. Yang terakhir yaitu proses produksi dan reproduksi peta. Lanjut, keterbatasan dan klasifikasi peta. Keterbatasan peta di sini ada tiga. Yang pertama yaitu skala, hubungan matematis antara jarak dan luas. Yang kedua yaitu distoris, yaitu kesalahan arah, jarak, dan luasan karena konversi dari model bumi ke bidang datar. Yang ketiga yaitu keterbatasan medium, tidak mampu menampilkan semua objek nyata, sehingga perlu generalisasi atau simplifikasi, merging, dan selection. Selanjutnya yaitu klasifikasi peta berdasarkan skala. Yang pertama, skala kecil. Lebih kecil dari 1:1 juta atau cakupan luas detail rendah. Yang kedua, skala medium. 1:100 hingga 1:1 juta. Yang ketiga yaitu skala besar, lebih besar dari 1:100, cakupannya sempit tapi lebih detail. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan isi.
Nah, yang pertama itu peta topografi, peta navigasi, peta tematik, atau informasi khusus atau tema tertentu. Baik, lanjut. Skala peta dan cara menyatakan. Yang pertama, definisi skala peta, yaitu perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Cara menyatakan skala peta, yang pertama, skala angka atau pecahan dinyatakan dengan angka, contoh 1/50.000 atau 1/50.000. Sama dengan 1 cm di peta mewakili 50.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala deskripsi atau kalimat. Contohnya yaitu 1 inch to 1 mile. Yang ketiga yaitu skala grafis atau garis. Ditunjukkan dengan membuat garis linear bersegmen dengan perbandingan pada setiap ruasnya. Nah, keunggulan skala grafis dinamis yaitu dapat mengikuti perubahan atau ikut memperbesar atau mengecil saat peta diperbesar atau diperkecil secara digital, berbeda dengan skala angka yang statis. Lanjut, menghitung skala dan perubahan skala. Menghitung skala yang pertama yaitu membandingkan dengan peta lain. Yang kedua, membandingkan jarak di lapangan. Yang ketiga yaitu menghitung dari kontur interval. Selanjutnya yaitu memperbesar atau memperkecil skala. Yang pertama, metode grid bujur sangkar, yaitu menggambar ulang objek berdasarkan perbandingan kotak grid. Yang kedua, pantograf, yaitu alat mekanis dengan lengan yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil dengan faktor skala tertentu. Yang ketiga yaitu mapograf, yaitu alat optik yang dilengkapi lensa untuk mengakomodir perubahan skala. Selanjutnya yaitu proyeksi peta, mengubah model bumi ke bidang datar. Definisi proyeksi peta di sini yaitu cara pemindahan garis paralel dan meridian di bumi secara sistematis dan matematis ke bidang datar untuk meminimalkan kesalahan. Distorsi di sini yaitu kesalahan yang terjadi dalam proyeksi peta dapat berupa kesalahan bentuk, arah, luas, dan jarak. Tidak ada proyeksi peta yang sempurna yang mampu mempertahankan semuanya secara bersamaan. Klasifikasi berdasarkan bidang proyeksi. Yang pertama yaitu azimutal atau zenital, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, baik untuk area kutub. Yang kedua yaitu kerucut atau konikal, menggunakan bidang kerucut, baik di area tengah. Yang ketiga yaitu silinder, menggunakan bidang silinder, baik untuk area ekuator. Lanjut, klasifikasi proyeksi lanjutan. Klasifikasi berdasarkan posisi persinggungannya. Yang pertama, klasifikasi normal, sumbu simetri bidang proyeksi berimpit atau menjinggung kutub. Yang kedua yaitu klasifikasi transversal, yaitu sumbu simetri tegak lurus sumbu ekuator. Yang ketiga yaitu klasifikasi miring atau oblik, sumbu simetri membentuk sudut dengan kutub dan ekuator. Klasifikasi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Yang pertama, klasifikasi konformal atau ortomorfik, yaitu mempertahankan bentuk atau sudut daerah, penting untuk navigasi. Yang kedua, klasifikasi ekuivalen atau equal area, mempertahankan luas daerah. Klasifikasi ini penting untuk peta tematik. Yang ketiga yaitu klasifikasi equidistant, yaitu mempertahankan jarak sebenarnya. Selanjutnya, metode proyeksi geometris, yaitu berdasarkan prinsip penyindaran, gnomonic, stereografik, dan ortografik atau proyeksi
matematis melalui perhitungan. Baik, yang terakhir yaitu Sistem Koordinat Universal Transfer Mercator atau UTM. Definisi dan sifat di sini yaitu proyeksi yang populer secara global, merupakan proyeksi silinder transversal konformal atau mempertahankan bentuk atau arah dengan persinggungan sekuensial atau perpotongan. Zona UTM di sini membagi bumi menjadi 60 zona, di mana setiap zona memiliki lebar 6 derajat bujur. Indonesia mencakup zona 46 hingga 54. Sistem koordinat dinyatakan dalam satuan atau meter timur atau MT dan meter utara atau MU. Contoh penulisannya yaitu koordinat dinyatakan dengan zona ditambah MT ditambah MU. Contohnya 31R 516 700 MT 315 8570 MU. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.